persamaan ini ketika mau dirubah ke bentuk apa, maka kita arahkan ke sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Artinya adalah kalau bilangan pokoknya sama, gitu ya, maka pangkatnya sama. Jadi intinya sekarang kita harus menyamakan bilangan pokoknya. Jadi kalau bilangan pokok sudah sama nanti, maka pangkatnya itu juga sama. Nah, bilangan pokok itu syaratnya adalah besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Artinya bilangan pokoknya itu besar dari 0, kecil dari 1, atau bilangan pokoknya itu besar dari 1. Nah, itu syarat bilangan pokok. Nah, di sini soalnya 3 dibagi 3 pangkat X kurang 2. Misalnya di sini kita buat pangkat 2, seperti itu ya. Jadi 3 dibagi 3 pangkat X kurang 2 dipangkatkan dengan 2. Sama dengan akar dari 27 pangkat X tambah 1. Maka yang pertama yang harus kita usahakan adalah menyamakan bilangan pokok. Nah, kalau kita lihat di sini, ya sehingga kita sudah baca seperti bentuk umum ini. Ketika kita baca A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Jadi A-nya berapa untuk soal ini? Nah, kalau kita lihat, ini bilangan pokoknya 3, ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat X kurang 2, ini 27 ini bisa kita rubah jadi 3 pangkat 3. Jadi bilangan pokok yang akan kita tuju, A-nya itu adalah 3. Gitu ya. Nah, sekarang ini dulu. 3 dibagi 3 pangkat X kurang 2. Nah, mau diapakan 3 dibagi 3 pangkat X kurang 2, maka kita baca sifat. Gitu ya. Sifatnya A pangkat X dibagi A pangkat Y. Berarti A pangkat X kurang Y. Gitu ya. Jadi A pangkat X, X-nya adalah 1, dibagi A pangkat Y. Maka menjadi A pangkat X kurang Y. 1 dikurang X kurang 2. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Sama dengan, nah ini lagi, 27 berarti 3 pangkat 3. Kemudian pangkat X tambah 1. Kemudian akar, ya operasi bilangan berpangkat tidak harus dirubah dulu ke pangkat. Berarti akar ini sama dengan pangkat setengah. Gitu ya. Nah, sekarang ini lagi. Kalau kita sederhanakan 1 dikurang X, gitu ya. 1 dikurang 2. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 3 pangkat 3 dikurang X, gitu ya. Pangkat 2 sama dengan. Nah, ini lagi kita baca sifat mau diapakan ini A pangkat X pangkat Y. Berarti A pangkat X kali Y. Jadi 3 pangkat 3 dikali X tambah 1. Kemudian pangkat setengah. Nah, selanjutnya ini lagi. Kita baca lagi sifat 3 pangkat X pangkat Y. Berarti 3 pangkat X kali Y. Maka diperolehlah 3 pangkat, kita kalikan 2 kali 3, 6 kurang 2 kali X. 2X sama dengan, nah ini lagi A pangkat X pangkat Y. Berarti A pangkat X kali Y. Jadi 3 pangkat 3 kali X tambah 1 dibagi 2. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Nah, ini sudah bisa kita baca A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Gitu ya. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. A-nya adalah 3. Maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Atau maksudnya di sini karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya juga sama. Jadi penyelesaiannya 6 kurang 2x sama dengan, ya kita kalikan 3x tambah 3 kali x, 3x, 3 kali 1, 3 dibagi 2. Nah, yang ditanya itu adalah, ya berapa nilai x sehingga yang sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan. Gitu ya. Jadi, nah supaya dapat x-nya maka 2-nya kita pindahkan ke kiri. Artinya kita kali silang istilahnya gitu ya. 2 kali 6,
12 dikurang 2 kali 2x berarti 4x sama dengan 3x ditambah 3. Nah sekarang min 4x kita pindahkan ke kanan, kita kumpulkan yang ada x-nya berarti 3x ditambah 4x sama dengan 7x. Kita tulis di kiri ya, 3x tambah 4x berarti 7x. Nah karena min 4x pindah ke kiri, ke kanan tapi ditulis di kiri. Nah berarti sekarang 3 yang harus pindah, 12 dikurang 3 berarti 9. Maka x-nya adalah 9/7. Jadi kembali tadi soal ini maksudnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini, ya. Artinya ada berapa nilai x sehingga bentuk yang di sebelah kiri ini sama dengan di sebelah kanan. Maka x-nya itu adalah 9/7. Berikutnya soal yang kedua. Nah bentuknya adalah 0,25 pangkat x tambah 1 sama dengan 1/8. Jadi maksudnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 0,25 pangkat x tambah 1 sama dengan 1/8. Jadi ini adalah persamaan eksponen atau persamaan bilangan berpangkat. Maka jawabnya adalah, nah ini ya, yang di sebelah kiri eksponennya memuat peubah x. Kemudian yang di sebelah kanan tidak memuat peubah x. Tapi mengerjakannya atau menyelesaikannya sama saja gitu ya. Samakan bilangan pokoknya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah samakan bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya juga sama. Jadi sekarang yang kita usahakan adalah menyamakan bilangan pokok. Kalau kita lihat angkanya ini 0,25, kemudian ini 1/8. Nah untuk memudahkan mungkin 0,25 itu sama dengan 25/100 gitu ya. Pangkat x tambah 1 sama dengan 1/8. Ya biar 1/8 saja kita buat dulu. Ya kita mau jadi 8 nanti bilang pokoknya, atau mau 4 atau mau 2 gitu ya. Nah kita lihat ini lagi. 25/100 kalau kita sederhanakan berarti sama dengan 1/4. 1/4 pangkat x tambah 1 sama dengan 1/8. Nah dari sini nampak bahwa bilangan pokok yang akan kita pakai adalah ya bisa 1/2 ya. Ini jadikan 1/2, ini jadikan 1/2. Gitu ya. Jadi boleh kita buat setengah, boleh. Setengah pangkat 1/4 itu setengah pangkat 2. Kemudian pangkat x tambah 1. Kemudian 1/8 setengah pangkat 3. Sehingga bentuknya adalah setengah pangkat. Nah kita baca sifat a pangkat x pangkat y. Berarti a pangkat x y. Jadinya dikalikan pangkatnya. Maka kita kalikan 2x ditambah 2 sama dengan setengah pangkat 3. Nah ini bilangan pokoknya sudah sama ya. Jadi tadi yang harus kita usahakan adalah menyamakan bilangan pokok. Nah sekarang bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya juga sama. Jadi 2x tambah 2 sama dengan 3. Atau 2x sama dengan 3 dikurang 2 berarti 1. Maka x-nya adalah setengah. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen yang kedua ini adalah x sama dengan setengah. Bentuk persamaan eksponen berikutnya adalah bisa berbentuk persamaan kuadrat. Nah kalau bentuknya persamaan kuadrat bisa kita bentuk menjadi seperti ini. Maka cara kita menyelesaikannya adalah memisalkan bilangan eksponen itu dengan y. Gitu ya. Nah sekarang ini sudah ada soalnya di sini. 9 pangkat x dikurang 10 kali 3 pangkat x sama dengan min 9. Artinya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini, gitu ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah ya kita lihat bentuknya. Ini bentuknya bentuk yang mana? Bentuk yang pertama sebelumnya a pangkat fx sama dengan a pangkat dx. Atau bisa a pangkat fx sama dengan a pangkat p.
gitu ya. Artinya yang di sebelah kanannya tidak memuat ubah X pangkatnya, hanya di sebelah kiri saja. Sehingga kalau kita baca A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, kalau kita lihat soal ini tentu ini tidak bisa kita rubah sehingga kita membacanya seperti itu. Karena ini tandanya di sini kurang. Nah, sekarang berarti kita arahkan ke sini. Gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lihat mana bilangan eksponennya yang akan kita misalkan dengan Y. Nah, kalau kita lihat ini 9 pangkat X, ini 3 pangkat X. Nah, supaya sama dia, maka yang kita pakai nanti adalah 3 pangkat X. Maka ini kita rubah dulu. Jadi 9 itu, kalau bilang pokoknya 3 berarti sama dengan 3 pangkat 2 pangkat X. 9 kita rubah jadi 3 pangkat 2 pangkat X. Kurang 10 kali 3 pangkat X sama dengan min 9. Kemudian ini A pangkat X pangkat Y. Gitu ya, kalau sifat kita baca sifat bilangan berpangkat, A pangkat X pangkat Y. Berarti A pangkat X kali Y. Nah, ini bisa kita tukar. Karena ini 3 pangkat 2 pangkat X, 2 kali X bisa X kali 2. Nah, X-nya kita buat di sini. Berarti 3 pangkat X pangkat 2. Jadi sama saja. 10 kali 3 pangkat X. Kemudian kita pindahkan. Ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini sudah sama. Sudah bisa kita baca menurut bentuk umumnya ini. Bahwa ini adalah berbentuk persamaan kuadrat. Yang Y-nya itu adalah 3 pangkat X. Sehingga persamaan ini menjadi Y kuadrat kurang 10Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, berarti Y-nya ada 2 gitu ya. Maka kita faktorkan. Jadi kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Maka kita cari pembuat nolnya gitu ya. Y faktor dari 9 yang jumlah atau selisihnya 10. Berarti 9 dikali 1. Nah, dijumlahkan 9 dengan 1 hasilnya adalah min 10. Maka tandanya min 9 kemudian min 1. Nah, inilah Y-nya. Y kurang 9 sama dengan 0 atau Y kurang 1 sama dengan 0. Jadi Y-nya sama dengan 9. Satu lagi Y-nya sama dengan 1. Nah, yang ditanya tadi adalah himpunan penyelesaian dari ini. Artinya menanya berapa X-nya yang memenuhi persamaan ini. Maka sekarang sudah dapat Y-nya. Y-nya 9. Tadi Y itu adalah 3 pangkat X. Nah, kita apakan dulu? Kita pindahkan Y sama dengan 9. Jadi, Y-nya ada 2. Y sama dengan 9. Satu lagi. Y sama dengan 1. Nah, untuk Y sama dengan 9. Nah, Y itu adalah 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, kembali dia bentuk persamaan eksponen yang bentuknya adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Gitu ya. Atau yang umum sebelumnya A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, karena ini tidak memuat ubah X, berarti A pangkat P kita usahakan. Kalau bilangan pokoknya sama, maka nanti pangkatnya juga sama. Jadi kita buat 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya juga sama. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, ini untuk Y sama dengan 9. Selanjutnya untuk Y sama dengan 1. Nah, Y itu tadi 3 pangkat X sama dengan 1. Kita samakan bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokok sama, berarti pangkatnya nanti juga sama. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Maka jawabnya adalah 3 pangkat 0. Jadi bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Nah, dari sini karena bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya juga sama. Maka X sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,2. Nah, seperti itu menyelesaikan persamaan eksponen kalau bentuknya berbentuk persamaan kuadrat.